Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Buddhisme atau agama Buddha? Kata isme, Buddhisme itu datang dari kata Buddhism. Betul? Kan ada kata consumerism, konsumtivism, liberalism, nepotism, kolonialism, ism, dan sebagainya. Tahu kata, sebenarnya saya lagi mikir sih. Komunisme, komunisme, isme itu tahu nggak artinya apa, Ibu? Isme itu artinya paham. Negara-negara yang lebih bebas, liberalisme, they call it liberalism, negara yang tidak mencampuri urusan rakyatnya terlalu mendetail kan disebut liberal. Negara liberal. Itu paham. Jadi Buddhisme itu jadi paham. Padahal kalau kita mau bicara sejarah, nenek moyang kita, khususnya para pendiri kebangkitan kembali agama Buddha Indonesia, itu berjuang mati-matian supaya jadi agama. Kalau enggak, lihat kolom KTP Anda, tulisannya apa? Buddha. Jadi, menyebut agama Buddha adalah suatu apresiasi kepada para pelopor kebangkitan kembali agama Buddha di Indonesia. Sukong, Asin Jinarakita, dan para pendiri yang lain. Itu satu. Kedua, Anda tahu kata agama itu artinya apa? Itu yang kacau, Pak. Dari dulu kita diajarin, A itu artinya tidak, gama artinya kacau, kalau agama artinya tidak kacau. Kata agama dapat Anda temukan di Kamus Sangsekerta yang artinya pedoman atau jalan hidup. Kemudian, kata agama juga merupakan salah satu kesamaan di dalam Nikaya. Jadi kalau di teks Pali disebutnya sebagai Samyutta Nikaya. Teks Mahayana menyebutnya sebagai Samyutta agama. Jadi agama itu merujuk kepada kitab. Jadi penggunaan kata agama adalah kata yang tepat bukan Buddhisme kok. Karena isme itu artinya paham. Buddhisme itu artinya paham. Bagaimana kita meyakini cara ini itu yang pas. Sedangkan agama artinya pedoman atau jalan hidup. Kalau kita padankan agama Buddha, berarti pedoman cara hidup untuk menjadi Buddha. Betul. Jadi kata agama adalah kata yang sudah tepat, sudah pas. Ada dua alasan. Nomor satu adalah kita merespek perjuangan para pelopor kebangkitan kembali agama Buddha Indonesia. Kalau enggak, kolom KTP Anda isinya strip. Lalu anak Anda tidak akan dapat pelajaran agama di sekolah. Kedua, tidak akan ada bangunan-bangunan seperti ini karena kita akan dianggap sebagai aliran kepercayaan. Dan apakah Anda melihat persekusi masyarakat mayoritas kepada penganut aliran kepercayaan? Yes. Ini adalah salah satu kelirumologi menurut saya perlu tegaskan. Risikonya memang, ini is popular opinion kok. Bahkan beberapa scholar di Buddhis Indonesia juga masih pakai kata Buddhisme. Ini kalian tuh sadar nggak sih, ya, begitu berat perjuangan Sukong Jinarakita agar keyakinan ini, ajaran ini diterima oleh negara sebagai salah satu agama yang difasilitasi oleh negara. Kita sebutnya bukan diakui negara ya, karena negara tidak punya hak untuk tidak mengakui agama, Pak. Jadi sebutannya di Kementerian Agama, saya pernah ngobrol sama teman-teman di Dirjen Dimas Buddha, sebutannya adalah agama yang difasilitasi oleh negara. Jadi ada tuh, sekarang tuh di Kementerian Agama ada 6 Dirjen Dimas. Dimas Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Kalau kamu ditanya tadi apa? Saya agamanya Buddha. Buddhis itu adalah sebutan saya Buddhis. Saya Katolik, saya Muslim, saya Kris, saya Hindu, saya jomblo, saya duda, saya nganggur. I'm a Buddhist. Agamanya apa? Buddha. Buddha apa? Hahayana. Oh, Buddha apa maksudnya? Nah, saya beragama Buddha, udah titik. Tapi anyway, saya tidak mengatakan
Anda boleh, maksudnya gini, lu jangan pakai Buddhisme lagi, it's your choice. Tugas saya hari ini adalah menjelaskan sesuatu yang mudah-mudahan bisa membawa dampak perubahan pengetahuan untuk Anda. Karena saya tumbuh besar di keluarga budayanya Indonesia, dan saya banyak bersentuhan dengan para sesepuh. Sesepuh itu adalah para pelopor yang berjuang supaya agama Buddha itu bisa jadi agama yang difasilitasi negara. Terus terang, saya tuh sedih kalau mereka bilang agama Buddha itu bukan agama.